Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Indra, nomor induk mahasiswa 501393082, Prodi Magister Pendidikan Dasar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni membahas jurnal tentang analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. Secara umum, studi ini membandingkan sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia, yang dimana menunjukkan perbedaan utama sebagai berikut. Sistem pendidikan Indonesia banyak dipengaruhi oleh kompetisi, sedangkan Finlandia mengutamakan prinsip kesetaraan. Di Indonesia sendiri, ada sistem tinggal kelas dan perengkingan siswa, sedangkan di Finlandia tidak ada sistem tinggal kelas maupun perengkingan. Beban belajar di Indonesia sekitar 40 jam per minggu, sementara di Finlandia sekitar 30 jam per minggu. Pengajaran di Indonesia lebih banyak dilakukan di dalam kelas, sedangkan di Finlandia menekankan metode pemecahan masalah atau problem solving. Di Indonesia sendiri, tugas dan pekerjaan rumah hampir menjadi agenda rutin setiap kali tatap muka. Sedangkan di Finlandia, siswa tidak dibebani banyak tugas. Adapun kualifikasi minimum guru di Indonesia adalah D4, sementara di Finlandia minimal guru harus memiliki gelar magister atau S2. Peserta didik di Indonesia harus memasuki pendidikan dasar minimal usia 6 tahun dengan rekomendasi tertulis dari psikolog, sedangkan di Finlandia minimal usia 7 tahun. Secara khusus pada jenjang madrasah ibtidaya tempat saya mengajar, di mana struktur kurikulum yang membedakannya dari sekolah dasar umum dan kurikulum negara maju sekuler seperti Finlandia. Sekolah madrasah ibtidaya dan negara maju. Dari segi integrasi agama, di sekolah saya wajib mencakup mata pelajaran agama yang dominan seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab sesuai KMA yang berlaku. Sedangkan di Finlandia, pendidikan umumnya sekuler. Pendidikan agama bersifat opsional atau tidak terintegrasi secara mendalam ke dalam kurikulum wajib nasional. Adapun fase pelajarnya di Indonesia yaitu mengadopsi struktur kurikulum merdeka yang membagi jenjang menjadi fase A, yaitu kelas 1 sampai kelas 2, fase B, kelas 3 sampai kelas 4, dan fase C, kelas 5 sampai 6. Sedangkan di Finlandia, jenjang pendidikan dasarnya juga bertahap, namun implementasinya lebih menekankan pada otonomi sekolah dan guru dalam merancang kurikulum lokal. Adapun proyek khusus di madrasah ibtidaiyah tempat saya mengajar, wajib melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin atau P5RA, yang menggabungkan pendidikan karakter umum dan nilai-nilai keagamaan moderat sebagai bagian dari beban belajar tahunan. Sedangkan di sekolah Finlandia, tidak memiliki program proyek karakter sejenis yang terikat pada nilai agama secara eksplisit, melainkan berfokus pada pengembangan keterampilan kritis, kreativitas, dan kompetensi umum. Kita masuk pada pembahasan kedua, yakni artikel tentang wawasan pendidikan, studi komparatif sistem pendidikan di beberapa negara, seperti di negara maju, yakni negara Korea Selatan dan Jepang. Secara umum, di Indonesia, sistem pendidikan dasar terdiri dari 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama, diikuti oleh 3 tahun sekolah menengah atas, dan seperti pendidikan tinggi. Sistem ini mengadopsi model 6333 yang berbasis usia dan tingkat pendidikan. Namun pendidikan wajib hanya sampai SMP, sementara SMA dan pendidikan tinggi bersifat pilihan dan berorientasi ke jenjang selanjutnya. Di Jepang sendiri,
menerapkan sistem 633, yakni 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah pertama dan atas. Semua berlangsung secara wajib dan gratis. Sistem ini menekankan kesempatan yang sama serta pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Di Korea Selatan sendiri sama dengan Jepang, yaitu mengadopsi struktur 633 dengan penekanan kuat pada pendidikan dasar dan menengah sebagai bagian dari sistem yang terstruktur dan wajib. Setelah itu dilanjutkan ke pendidikan tinggi. Secara khusus di Indonesia, penetapan secara formal 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah yang diatur dalam undang-undang. Ada peluang pendidikan non-formal dan jalur pendidikan lain di luar sistem formal. Pendidikan dasar di Indonesia berlangsung di jenjang SD dan SMP dengan kurikulum nasional yang terstandarisasi melalui kurikulum 2013 dan sebelumnya. Kurikulum didesain untuk menanamkan kompetensi dasar dan karakter peserta didik. Di Jepang, pendidikan dasar dan menengah secara tegas ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang pendidikan sebagai pendidikan wajib dan gratis, yakni 6 tahun SD dan 3 tahun SMP serta SMA. Sistem ini menempatkan hak atas pendidikan sebagai kewajiban negara dan warga. Kurikulum Jepang menekankan kesetaraan dan kesempatan yang sama dengan memperhatikan perkembangan karakter dan nasionalisme. Di Korea Selatan sendiri, struktur persekolahannya yaitu 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA, juga berlaku sebagai sistem utama yang wajib. Sistem ini bertujuan memastikan pendidikan yang sistematis dan berjenjang. Pemerintah Korea sangat memperhatikan kualitas dan distribusi pendidikan melalui alokasi anggaran besar, serta menyesuaikan sistem kurikulum untuk meningkatkan daya saing global. Baiklah, adapun kesimpulan pada pembahasan saya kali ini bahwa di Indonesia menerapkan sistem 633 yang bersifat fleksibel dengan jenjang wajib sampai SMP dan adanya jalur pendidikan non-formal. Kurikulum nasional berstandar dan sedang dalam proses perbaikan. Sama seperti di tempat saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, lama belajarnya pun sampai 6 tahun. Karena sebanding dengan sekolah paling dasar dan kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum nasional. Di Jepang dan Korea Selatan sama-sama menggunakan sistem 633 sebagai pendidikan wajib dan gratis dengan kurikulum terstandarisasi dan pengelolaan yang ketat oleh pemerintah. Mereka menekankan kesetaraan karakter dan kualitas pendidikan. Secara umum, ketiga negara menempatkan pendidikan dasar dan menengah sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Namun Jepang dan Korea lebih terpusat dan terstandarisasi dibanding Indonesia yang masih dalam proses pengembangan. Sekian dan terima kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.